Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab kelima mengenai termokimia ya. Kita akan mempelajari mengenai kalorimeter, berikut juga mengenai perubahan entalpi maupun entalpi. Pak Jul tidak akan menerangkan panjang lebar. Saya rasa ini buku paket kalian memiliki. Kalau bisa cari browsing saja di internet ya. Kalian bisa download. Kita akan membahas mengenai ayo berlatih atau latihan soal-soalnya. Oke, untuk yang pertama. Di sini asam benzot merupakan zat yang sering digunakan untuk mengawetkan minuman ringan atau sirup. Seorang ahli kimia pangan meneliti jumlah kalori yang terdapat dalam asam benzot. Dia memasukkan 500 mg asam benzot ke dalam kalorimeter bom dan terjadi perubahan suhu dari 20 derajat Celcius menjadi 22,87 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter bom adalah 420 Joule derajat Celcius pangkat min 1, hitung jumlah kalori yang terdapat dalam asam benzot tersebut. Kita mulai. 1. Kita punya masanya ya. Masanya adalah 500 mg. Miligram ini kalau dijadikan gram itu jelas 0,5 gram ya. Kemudian diketahui juga mengenai delta T nya. Delta T itu kenaikan suhunya, tinggal kita selisihkan ya. 22,87 derajat Celcius dikurangi dengan 20 derajat Celcius. Kita peroleh 2,87 derajat Celcius. Kemudian di situ diketahui bahwa kapasitas kalornya, ingat ini kapasitas kalor, berarti C-nya yang C besar bukan C kecil. Kalau C kecil itu namanya kalor jenis ya. 420 Joule derajat Celcius pangkat min 1. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah kalori yang terdapat dalam asam benzot tersebut. Maka kita bisa menghitung bahwa Q atau kalor itu adalah C besar dikalikan delta T atau kapasitas kalor dikalikan selisih suhunya. Kapasitas kalornya jelas adalah 420 kemudian dikalikan dengan 2,87. Hasilnya adalah 1205,4 Joule. Nah, ini kalau kita jadikan kilojoule itu jelas 1,2 kilojoule. Atau kalau misalkan kita tulis panjang lebar ya, 1,2054 kilojoule. Selesai. Berikutnya nomor yang kedua. Seorang pelajar melakukan percobaan di laboratorium sekolahnya. Dia ingin mengetahui jumlah kalor yang menyertai reaksi penetralan 150 ml larutan HCl 0,01 molar dengan 150 ml larutan KOH 0,01 molar. Dia mereaksikan kedua larutan tersebut di dalam kalorimeter sederhana. Berarti kan dicampur ya. Setelah reaksi berlangsung terjadi kenaikan suhu sebesar 3,2, berarti ini delta T-nya. Kemudian berapakah perubahan entalpi pada reaksi tersebut jika kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule gram derajat Celcius dan massa jenis larutan sama dengan massa jenis air sama dengan 1 gram mililiter pangkat min 1. Nah, yang diketahui terlebih dahulu bahwa di situ diketahui untuk volumenya ya, VHCl. VHCl itu kan sama dengan 150 ml. Kemudian MHCl itu sama dengan 0,01 molar. Nah, kita mestinya mencari apa? Kita mestinya adalah mencari masanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa massa bisa kita peroleh dari hubungan massa jenis. Rho sama dengan massa dibagi volume, kan seperti ini. Maka yang namanya massa itu sama dengan Rho dikalikan V. Maka MHCl itu sama dengan Rho air dikalikan VHCl. Sama dengan 1 dikalikan 150 ml. Nah, maka hasilnya adalah, ini kan tadi satuannya gram mililiter ya. Nah, sebentar. 1 gram per mililiter dikalikan dengan 150 ml seperti ini. Coret-coret berarti 150 gram. Nah, ini untuk MHCl-nya. Sedangkan untuk KOH-nya juga sama dengan cara yang sama ya. Volume KOH itu sama dengan 150 ml. Kemudian molaritas KOH
itu sama dengan 0,01 molaritas, maka kita bisa mencari masanya. Masa KOH itu sama dengan Ru air dikalikan VKOH, sama dengan 1 gram per mililiter dikalikan 150 mililiter. Mililiternya bisa hilang ya, jadi 150 gram seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya masing-masing untuk massa zat yang direaksi, yaitu HCl dengan KOH. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke masalah ini. Masalah Ru airnya nggak boleh bingung, nggak perlu bingung ya. Karena apa? Ini kan larutan HCl. Larutan HCl kan berarti massa jenisnya pakai massa jenis larutan. Nah, di sini dikatakan massa jenis larutan itu sama dengan massa jenis air. Kan sudah didefinisikan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, gitu. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam permasalahan. Oh ya, delta T-nya. Delta T itu sama dengan 3,2 derajat Celcius. Kemudian C-nya atau kalori jenisnya adalah 4,2 Joule gram pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, maka kita bisa menghitung untuk Q-nya ya. Q itu kan sama dengan M kali C kali delta T. Nah, M-nya dari mana? M-nya itu dari HCl ditambah KOH. Ya kan? HCl ditambah KOH berapa? Ini 150 tambah 150. Berarti 150 tambah 150 300 ya. Dikalikan 4,2 dikalikan 3,2 sama dengan 4032 Joule, sama dengan 4,032 kilojoule. Nah, selesai. Nah, padahal yang diminta adalah apa? Padahal yang diminta adalah sebentar. Oh, molnya sebagaimana kita ketahui, sebentar. HCl itu kalau direaksikan dengan KOH itu kan hasilnya KCl ditambah H2O. Kan seperti ini. Asam, ini basa. Ya kan? Ini garam, ini air. Jadi setiap asam direaksikan dengan basa itu hasilnya adalah garam dan air. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari apa? Kita mencari untuk mol masing-masing KOH maupun HCl. Karena di sini koefisiennya sama, berarti nanti molnya sama. Jadi kita bisa menulis mol HCl itu sama dengan mol KOH. Nah, mol sendiri itu kan bisa diperoleh dari volume. Sebentar. Mol itu bisa diperoleh dari Oh, itu molaritas ya. Molaritas itu sama dengan mol dibagi volume. Maka mol itu sama dengan molaritas dikalikan volume. Iya kan? Nah, molaritasnya berapa? Volumenya berapa? Volumenya adalah 150 mili. Ya, 150 mili dikalikan molaritasnya itu adalah 0,01. Nah, kita bisa memperoleh bahwa hasilnya adalah, ini kalau kita kalikan ya, berarti kan per 1000 berarti 1,5 milimol. 1,5 milimol. Ya kan? Nah, ini 1,5 milimol itu kalau dijadikan mol itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Seperti ini. Nah, kita baru bisa mencari Q-nya sekarang. Bahwa Q itu sama dengan, sebenarnya bukan Q ya, mestinya delta H. Berapakah perubahan delta H-nya? Berarti delta H itu sama dengan Q dibagi mol, atau Q dibagi N. Q
Q-nya berapa? 4,03. 4,032 kilojoule maksud saya. Dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3. Berapa? 4032 dibagi 15. Hasilnya adalah, benar ya? Dibagi 15. Benar. Dua berapa ini? Ini kan naik ke atas. Sebentar Pak Jul hitung dengan kalkulator ya. 4000. Oh, ini masih ada komanya. Berarti 2. Sebentar. Pak Jul hitung 4032 dibagi dengan 1,5. 2688 masih satuannya kilojoule. Nah, selesai. Oke, gitu ya. Jadi antara ini kan perubahan deltanya, perubahan H-nya atau perubahan entalpinya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan entalpi itu bisa diperoleh dari nilai kalornya dibagi dengan jumlah molnya. Seperti itu. Kita lanjut untuk permasalahan yang ketiga. Pada proses pelarutan 1,7 gram natrium nitrat dalam 100 gram air terjadi penurunan suhu sebesar 1,56. Hitung kalor yang menyertai reaksi pelarutan tersebut jika kalor jenis larutan adalah 4,2 Joule gram derajat Celcius. Kapasitas kalorimeternya ini dan massa molekul relatifnya adalah 85. Oke, pertama kita hitung terlebih dahulu atau kita tulis yang diketahui bahwa gram ya. Gram NaNO3 itu sama dengan 1,7. Kemudian massa molekul relatifnya adalah natrium nitrat NaOH, NaNO3 sama dengan 85. Seperti ini. Kemudian gram air itu sama dengan 100 gram. C kecil, kalor jenis airnya adalah 4,2. Kapasitas kalornya yang besar adalah 11,7. Kemudian delta T-nya adalah min 1,56. Seperti ini. Negatif karena penurunan suhu ya, ini ada tanda negatif. Penurunan suhu. Jadi makanya di sini ada tandanya negatif. Nah, yang diminta adalah kita mencari untuk jumlah kalor yang terjadi dulu. Bahwa Q, sebenarnya Pak Jul itu nyaman nulis Q-nya itu Q besar, bukan Q kecil. Q reaksi itu sama dengan min Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa tulis Q larutannya jelas M kali C delta T ditambah C delta T. Seperti ini. Sedemikian hingga sama dengan min M-nya sudah diketahui ya, 1,7 ditambah dengan air. Nah, ini berarti kan M total sama dengan 101,7 ya. Jadi 101,7 gram dikalikan 4,2 dikalikan min 1,56 ditambah C besarnya adalah 11,7 dikali min 1,56. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa hitung ya. Ini gampang saja, tinggal kalian menghitung. Min ketemu, ini nanti juga min ya. 666,384 dikurangi 18,252. Nah, ini min nanti jelas plus ya, hasilnya adalah 648,5904 Joule. Seperti ini. Nah, ini Q reaksinya atau kalor reaksinya. Nah, yang ditanyakan adalah hitung kalor yang menyertai reaksi pelarutan tersebut. Nah, karena reaksi kita mestinya cari molnya kan.
cari molnya. Berarti mol NaNO3 berapa? Mol NaNO3 itu sama dengan gram dibagi mR. Gramnya 1,7 dibagi 85. Hasilnya berapa? 1,7 dibagi 8,5. 1,7 dibagi 85. 0,02. Nah, seperti ini baru kita mencari delta H-nya. Delta H sama dengan Q dibagi mol. Q-nya berapa? Q-nya 648,590 Joule dibagi 0,02. Hasilnya adalah, ini sebenarnya tinggal dikalikan ya. Tinggal dikalikan 100, kemudian dibagi 2, ya kan? Dibagi 2 itu 34229,52 Joule. Nah, ini kalau dijadikan kilojoule tinggal mundur aja. Berarti 34,229 kilojoule. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Untuk kelanjutannya mengenai persamaan termokimia kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.